Shalom ibu-ibu yang dahsyat dan luar biasa. Jangan duduk dulu Bu. Kita harus beri applause dulu buat para musisi, para WL dan juga para singer-singer yang luar biasa. Thank you. Silakan duduk. Silakan duduk ibu-ibu yang luar biasa. Bagaimana kabarnya? Harus luar biasa. Minggu udah ke gereja. Selasa udah ke gereja. Tiap hari kita bersaat teduh dengan Tuhan. Betul? Harus lebih luar biasa. Amin. Wanita-wanita yang luar biasa. Hari-hari ini begitu kita lihat keadaan ekonomi. Mungkin secara global. Bahkan mungkin tantangan-tantangan hidup yang kita alami. Ya, saya cuma mau pesan begini. Jangan padamkan rohmu. Tetap terus jaga hatimu. Di saat engkau menjaga api rohmu, maka engkau hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Katakan amin. Ya, terus bangkitkan iman percayamu ya kepada Tuhan. Karena kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan simbolis. Bukan saudara. Tapi membawa kehidupan kita sebagai umat kerajaan Allah yang penuh harapan. Amin. Yang penuh harapan. Yang penuh dengan sukacita. Yang penuh dengan damai sejahtera sorgawi. Betul? Kebangkitan Tuhan bukan hanya sekedar simbolis. Dia membawa ke apa? Dengan harapan-pengharapan yang luar biasa. Dan bukan itu saja saudara. Kita menjadi orang yang merdeka. Amin. Merdeka dari dosa. Merdeka dari setiap belenggu-belenggu dosa. Keterikatan. Amin. Nah sekarang saudara. Biarlah kita menjadi wanita yang merdeka. Di masa lalu. Bahkan bukan itu saja. Menjadi wanita yang kuat di dalam Tuhan. Karena Andalah penolong. Penopang. Kita harus kuat. Amin. Tadi Ibu Evelyn tanya gimana setelah ditinggal Pak Resa. Saudara, kadang betul saya kesepian. Tapi puji nama Tuhan. Saya sedikit pun saya nggak mau api roh saya itu padam. Satu. Yang kedua, saya nggak mau fokus sama diri saya. Yang saya fokus adalah Tuhan. Yang saya fokus adalah jiwa-jiwa. Di saat mungkin wanita-wanita ada yang konseling, minta didoakan. Bahkan mungkin ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Itu membuat saya bahagia saudara. Lebih dari segalanya. Itulah hari-hari yang saya jalani. Makanya terus terang. Kalaupun kesepian, ya enggak pernah saya pikirin gitu ya. Yang saya cuma pikirkan perkara-perkara di atas. Bosan gak Bu? Enggak. Justru selalu ada sesuatu yang baru dan sesuatu yang baru. Makanya jangan kita menganggap sepele keseharian kita bersama dengan Tuhan. Sekecil apapun mukjizat, sekecil apapun berkat yang Tuhan kasih. Wow, ucap syukur saudara. Ngucap syukur hari-hari. Lebih banyak mengucap syukur. Disitulah kekuatan kita. Amin. Karena Tuhan yang luar biasa akan memberi kekuatan buat kita. Saudara, kita ini kan ibu-ibu ya. Wanita-wanita. Pastinya setiap pagi kita bangun pagi, nyiapin sarapan. Mungkin untuk suami, bahkan mungkin untuk anak yang masih sekolah, bahkan mungkin anak yang sudah bekerja ya. Dan kadang-kadang kita bangun sebelum semua orang bangun. Betul? Ya, bukan itu aja. Kita juga kadang kerja bantu suami ya. Bahkan juga ngurus rumah tangga ya. Kita harus ngurus rumah ya. Saudara supaya gak berantakan. Karena kalau suami datang pulang bersih rumah kan enak ya. Dan bukan itu saja, mungkin juga kita hari-hari ini sedang menjaga orang tua kita yang sakit. Ya, bahkan kita melayani juga di gereja. Nah, yang hebatnya kita masih bisa tersenyum. Amin, coba senyum kiri kanan.
kasih senyum yang terbaik, ya. Saudara, tapi orang melihat kita cuma satu, dia kelihatan kuat ya. Betul, orang di luar cuma bisa lihat, kuat banget. Tapi kalau di malam hari, setelah orang semua tidur, mungkin kadang kita menangis. Mungkin kita merasa capek Tuhan. Ngelihat keluarga kok gak dipulihkan. Rumah tangga, ekonomi kok gini-gini aja Tuhan. Saya bingung Tuhan. Saya cuma mau bilang, hidup tetap harus terus berjalan. Betul? Bagaimana caranya? Untuk supaya kita bisa terus hidup ini terus berjalan. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Apa rahasianya? Yuk, hari ini kita akan lihat perjalanan hidup dari seorang nabiah yang bernama Deborah. Bisa ditampilkan? Yes. Saudara, dia seorang wanita yang hidupnya jadi bukti. Ya, bahwa apa? Kekuatan sejati datang dari dalam. Bukan dari luar atau dari sekitar kita. Bukan. Semua datang dari dalam. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana caranya mendapatkan kekuatan sejati. Yang pertama, tahu siapa diri kita di mata Tuhan. Yaitu identitas kita. Kita baca Hakim-Hakim 4. Ayat 4 dan 5. Yuk, 2, 3 ya. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma. Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Luar biasa saudara. Dia duduk di bawah pohon korma. Deborah adalah wanita yang terus intim dengan Tuhan. Makanya Tuhan pilih dia. Dia jadi hakim. Dia seorang nabiah. Dia seorang istri daripada Lapidot yang memerintah kerajaan di Israel. Dia memerintah sebagai hakim. Pemimpin bangsa orang Israel. Luar biasa loh. Ya. Deborah tahu siapa dirinya di mata Tuhan. Kita tahu gak siapa diri kita di mata Tuhan? Kita harus tahu. Kita harus tahu identitas kita. Amin. Kita harus tahu identitas kita. Sekarang banyak wanita berkata begini. Aku tuh cuman ibu rumah tangga. Ya. Bu, saya cuma mau bilang. Gak ada yang cuma. Gak ada yang cuma dalam rencana Tuhan. Amin. Buktinya apa? Deborah. Kedekatannya sama Tuhan. Dia mengerti apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan sudah mempercayakan anak-anak yang luar biasa di dalam tanganmu. Wow, itu artinya Anda dipercaya untuk membentuk generasi ilahi. Amin. Makanya saya bilang, dari keseharian hidupmu berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus mengucap syukur. Kita bisa ngerawat anak-anak kita dari bayi sampai dia menikah mungkin. Wow, saya cuma mau bilang itu anugerah, itu kepercayaan Tuhan. Amin. Dan engkau yang membentuk generasi ini menjadi generasi ilahi. Dari hal kecil ini pun kadang-kadang kita lupa. Tapi biarlah hari ini kita diingatkan kembali. Bahwa Tuhan mempercayakan anak-anakmu, suamimu. Amin. Engkau bukan hanya sebagai pengurus rumah saja saudara. Engkau adalah imam. Dan juga engkau adalah guru
pertama bagi anak-anakmu. Betul? Ya. Dan engkau adalah pemimpin dalam keluarga. Bukan kita di atas suami, no. Tapi kita memimpin anak-anak kita, rumah tangga kita. Kita urus baik-baik. Betul? Itu maksudnya. Jadi kita sebagai wanita harus mengerti identitas kita di dalam Tuhan. Coba colek kiri kanan. Yuk, ngerti identitasmu siapa. Ya. When you know who you are, you will know who you are. Bila kau tahu milik siapa dirimu, kau akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Engkau adalah ciptaan Allah yang luar biasa. Kau sudah dipilih, dipanggil untuk memuliakan namanya. Untuk menyembah raja di atas segala raja. Seringkali di dunia ini menilai perempuan cuman standar. Standar. Mereka cuma lihat apa? Standar dari luarnya. Penampilannya, statusnya, status sosialnya. Apa yang dia pakai. Dunia cuma lihat itu. Apa yang dia posting. Ya, ibu-ibu juga hari ini wow, luar biasa, gaul banget ya. Bahkan bagaimana kita dibandingkan dengan laki-laki. Maaf ya nggak ada laki-laki di sini. Cuma satu. Oh, cuma satu. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Tapi banyak wanita merasa tidak cukup baik. Ya, nggak layak, tidak sekuat laki-laki. Hanya karena kita perempuan. Saya mau bilang hari ini. Deborah, dia seorang hakim. Dia pemimpin bangsa Israel. Tanggung jawabnya sangat besar. Begitu juga dengan Anda. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau bernilai di mata Tuhan. Banyak tanggung jawab. Tanggung jawab yang harus Anda kerjakan. Amin. Tapi saya mau bilang, engkau baik, lebih baik. Amin. Jangan bilang, aduh saya cukup baik, saya nggak layak. No, jangan gitu. Kadang iblis tuh suka mengintimidasi kita seperti itu. Kita udah dipilih kok sebagai anak raja di atas segala raja. Betapa hebatnya Deborah sebagai wanita. Bahkan kita juga. Betapa hebatnya kita sebagai wanita. Mungkin kita terlihat lemah di luar. Tapi ternyata kita adalah wanita-wanita kuatnya Allah. Amin. Tuhan memampukan kita. Amin. Dia memampukan masalah apapun. Tuhan akan mampukan. Amin. Hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa kita milik Tuhan. Coba colek kiri kanan, kamu milik Tuhan. Katakan, engkau adalah raja di atas segala raja. Kau anak raja di atas segala raja. Amin. Wah, senang banget nih kalau ibu-ibu lihat ketawa begini. Ya, kita diciptakan dengan tujuan ilahi. Betul? Dibentuk menurut gambarnya dan ditebus dengan darahnya yang mahal. Maka stop saudara, melihat dirimu dengan kacamata dunia. Mereka boleh melihat standar kita dari luar. Ya, tapi lihatlah dengan kacamata sorga. Amin. Amin ladies. Wow, luar biasa. Amsal 31 ayat 25. Yuk sama-sama kita baca. 2-3 ya. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ibu yang tahu identitasnya tidak akan dihancurkan oleh komentar orang. Amin. Dia bisa bilang gini. Ya menurut kau kurang. Tapi menurut Tuhan enggak. Karena apa? Karena kita tahu kita dipilih Tuhan. Bukan dipilih manusia. No. Dan kadang mungkin kita merasa gagal. Tapi ingat, kita tetap berdiri. Karena apa? Karena kita tahu kita milik Tuhan. Dan Tuhan tidak membuat barang gagal. Colek lagi kiri kanan. Kamu bukan barang gagal.
Benar nggak? Ya, wow. Rancangan Tuhan tuh sempurna loh buat kita. Amin. Wes ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Wow. Sempurna dia. Yang kedua, taat dalam tekanan. Saudara, ketaatan itu kadang memberi kita dampak ya. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang taat kepada Bapa di sorga. Pasti anak-anaknya pun mempunyai ketaatan. Dengan apa? Hidup berdampak. Hakim-Hakim 4 ayat 6 dan 7. Sama-sama kita baca. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Ayat 7, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima balan tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Deborah disuruh Tuhan memanggil Barak. Apa kata Tuhan? Bukankah Tuhan sudah memerintahkan? Deborah bisa aja diam, saudara. Deborah bisa aja gak ngelakuin. Deborah bisa aja taat. Tapi Deborah diam aja. Dia cuma mau taat. Dia mau taat. Mungkin di sekitar kita. Mungkin ada suami kita, mungkin anak, mungkin bahkan sekeliling kita. Ragu, gak berani menyuarakan kebenaran Tuhan. Tapi hari ini, taat tidak selalu nyaman. Kadang mungkin di depan mata kita ada orang yang melakukan berdosa. Tapi kalau kita gak berani, 4 mata kita bicara sama orang itu. Ngomong mengenai kebenaran firman Tuhan. Ngomongnya juga dengan kasih, saudara. Jangan menghakimi. Dan doa dulu. Amin. Mungkin ada sesuatu di dalam keluargamu yang gak benar. Yuk suarakan kebenaran itu. Karena taat itu selalu gak nyaman. Tapi taat selalu membawa hasil kepada kekekalan. Amin. Pastinya, saudara. Ada ibu yang merasa satu hari Tuhan suruh dia berhenti kerja. Untuk apa? Ngurusin anak, fokus sama anak. Bahkan mungkin ada anak yang juga berkebutuhan khusus. Dan ibu ini kadang-kadang, aduh saya takut. Kenapa? Ya karena kalau dia berhenti kerja, gimana ekonominya? Ya. Tapi kalau kita mau taat, apapun yang Tuhan suruh. Kalau Tuhan bilang berhenti bekerja, ya berhenti. Tuhan gak usah takut, saudara. Tuhan cukupkan. Amin. Di saat kita taat setia, berkat akan mengejarmu. Amin. Pada suatu hari, saudara, saya sedang kurang sehat. Lambung saya kurang sehat. Mungkin saya juga kecapean. Tapi di minggu, di hari apa ya, Kamis tuh. Tapi di hari Reboknya, minggu depannya ada volunteer night prayer. Jadi ada doa pengerja. Saya udah bilang sama wakil saya bilang gini, saya enggak ini dulu ya, kamu aja yang gantiin saya. Saya kurang enak badan. Nah setelah itu Selasa saya punya tukang pijit. Ini tukang pijit sudah tua dari waktu mama saya masih ada sampai hari ini. Nah setelah itu saya dipijit, terus dia menceritakan. Umurnya udah 70-an, saudara. Tapi kalau yang dia tuh ngomong tuh bersungut-sungut melulu. Ya, kalau cari gereja carinya yang ada sembako. Bahkan kata anak saya, Ma dia cerita sama aku, dia cari gereja yang untuk membiayai hidupnya di masa tuanya. Hah? Jadi dia kalau dia ngomong cerita, kadang-kadang saya juga gak mau tanggepin karena udah berkali-kali. Kadang-kadang saya udah doa aja. Tapi hari itu saya menyuarakan kebenaran.
Saya juga bingung saudara, saya juga bingung. Kok kenapa? Padahal badan saya juga lagi kurang enak. Saya bilang gini, Bu, Ibu selama ini Ibu gak tertanam. Marah sama orang, sakit hati sama orang, lari lagi ke gereja lain. Lari lagi ke gereja lain. Kapan Ibu bisa bertumbuhnya? Kalau kita taat setia, ya, kita akan berakar, bertumbuh di dalam satu gereja itu. Nah, di saat kita bisa berakar, bertumbuh dan berbuah, dalam keseharian Ibu menjalankan hidup bersama dengan Tuhan, pasti lewat Bu. Tidak akan nyimpen sakit hati dari mulut ini ucapan syukur, saya bilang. Bukan sumpah serapah, bukan. Sampai akhirnya saudara, saya tuh tahu banget. Dengan hatinya dia yang seperti itu tuh impartasi sama anaknya yang laki. Sampai kalau ada orang Kristen datang, anaknya mukanya gak suka banget. Tapi kalau orang yang dari kedar datang, diterima dengan baik. Sampai seperti itu. Makanya saudara, ibu-ibu yang luar biasa, yuk kita terus tertanam di dalam Tuhan. Supaya apa? Setiap persoalan, masalah hidup yang kita lewati, selesai bersama Tuhan. Enggak nyimpen-nyimpen. Habis saya ngomong gitu, dia langsung tutup. Dia nangis. Bu, kenapa? Saya selama ini dibutakan. Wow, padahal tiap minggu ke gereja. Tiap minggu, ya memang sih kadang ntar ke gereja ini, ntar ke gereja itu. Ya seperti itu, dia nangis. Saya bilang yuk. Saya bilang selalu mau dihargai saudara. Sampai saya bilang gini, saya ambil tas saya bilang ini. Nih ya Bu, ini tas saya dikasih orang. Diberkati. Saya tahu harganya lumayan. Tetapi Bu, saya taruh ini. Ini berharga banget. Bu, enggak gitu. Keberhargaan kita bukan dari tas, bukan dari uang, bukan dari kekayaan. Bukan dari pujian orang. No. Saya bilang. Tapi keberhargaan diri kita dari Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya bilang gitu. Dia diam, dia liatin saya. Betul Bu? Iya non, betul. Yuk, yuk kita doa. Akhirnya saya berdoa. Dia berdoa, dia peluk saya. Terima kasih non. Sampai dia bilang saya mau cium kaki. Enggak perlu saya. Yang penting ibu berubah. Saudara, yuk suarakan kebenaran itu. Kadang ketaatan itu enggak enak saudara. Ketaatan itu kadang-kadang enggak nyaman. Tapi apa katanya dikatakan membawa hasil kepada kekekalan. Kalau orang itu berubah, kalau orang itu bertobat. Menghasilkan apa? Kekekalan. Dia mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Sudah, setelah itu Selasa. Selasa ke Rebo, jam 4 pagi. Rabu pagi Tuhan bangunin saya. Saya terus memuji, menyembah Tuhan. Habis saya tidur, saya mau tidur lagi gitu. Tapi gak bisa tidur saudara. Bukan gak bisa tidur, merem. Tapi kok kayak ada video, itu saya lagi turun naik di mimbar. Terus saya tanya sama Tuhan, Tuhan maksudnya apa? Kamu datang ke VPN. Oke Tuhan, saya persiapkan sharing firman Tuhan. Tapi saya bilang gini, Tuhan mampukan saya. Sorenya saya siap-siap, teman saya datang. Muka masih lemes tuh kayaknya. Iya, udah sampai di ibadah VPN. Saya duduk di depan, saya muji menyembah Tuhan. Wow, tangan saya tuh udah dingin. Itu roh tuh kayaknya berkobar-kobar gitu. Begitu saya sampai di mimbar saya sampaikan. Selesai saya sampaikan. Saya contohi saya bersaksi menyaksikan kesaksian ibu ini. Apa yang saya kerjakan. Dan firman Tuhan yang saya sampaikan. Begitu saya turun. Ketua saya bilang, Bu luar biasa. Saudara, kalau kita taat.
Kalau Tuhan mau ngomong sesuatu kepada kita semua, itu dengan cara apapun pasti terjadi. Betul? Pasti terjadi. Nah setelah itu saudara, setelah saya duduk, saya buka handphone saat saya lihat. Saudara, gak pernah kepikiran saya lihat ada ibu-ibu yang memberkati saya. Saya bilang, hah? Gak salah nih. Tiba-tiba Tuhan bilang ini. Kalau kamu taat, kamu setia, berkat yang akan mengejarmu. Oh iya Tuhan. Saya baru mengerti. Dan saya percaya, begitu juga ibu-ibu. Taat aja sama Tuhan. Setia saja. Kalau Tuhan mau menyuarakan, Tuhan bilang suarakan kebenaran. Suarakan saudara. Doa sama Tuhan. Amin. Tuhan yang akan mencukupin saudara. Rumah tanggamu pasti dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin. Dan kita pun menjadi berkat buat banyak orang. Yesaya 30 ayat 15. Sama-sama kita baca. Sebab beginilah firman Allah yang maha kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tuhan udah bilang udah tinggal tenang. Percaya sama Tuhan, Tuhan aku yang akan membereskan setiap persoalan masalahmu. Tuhan bilang aku yang akan bertindak, gak usah pusing. Pernah saya waktu itu kesaksian di sini juga. Selama 2 bulan saudara, saya di rumah sakit. Tuhan cuma bilang tinggal tenang. Betul. Tuhan infuskan saya dengan ketenangan dari sorga. Tuhan katakan jaga hatimu. Saya terus jaga hati. Kejadian yang tidak terduga itu terjadi saudara dalam hidup saya. Tuhan bilang persiapkan hidupmu. Dan itu terjadi. Tuhan persiapkan hidup saya. Suami saya harus ada 2 bulan di rumah sakit. Dan akhirnya dipanggil Tuhan. Gak gampang. Tapi kalau Tuhan yang sudah mengatakan tinggal tenang dan percaya. Sekarang masalah ibu-ibu apa? Pasti semua kita punya masalah. Betul? Tapi Tuhan bilang apa? Tinggal tenang. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Ketaatan seringkali bukan soal berbuat sesuatu yang besar ya saudara. Tetapi tentang bertahan dalam kesetiaan. Itu yang terpenting. Kita mau terus tetap berdoa. Amin. Kita tetap terus berdoa ketika belum ada jawaban. Dan engkau terus melayani ketika engkau tidak dihargai. Ya. Tetap sabar. Mungkin saat suamimu belum berubah, anak-anakmu belum berubah, tetap sabar. Amin. Itulah ketaatan. Dan Tuhan memperhitungkannya setiap apa yang kita lakukan. Kan kita ada buah-buah roh, sabar. Harus ada penguasaan diri. Betul? The world sees obedience as a weakness, but in the kingdom obedience is your superpower. Dunia melihat ketaatan sebagai kelemahan, tetapi di kerajaan Allah ketaatan adalah kekuatan terbesar. Amin. 2 bulan saya nggak ngerti harus bagaimana, tapi disitulah saya cuma mau taat. Ya, saya mau taat. Semua Tuhan yang atur. Ada kekuatan yang terbesar yang Tuhan berikan buat kita semua. Yang ketiga, memimpin dengan kasih dan keberanian. Ya, kita harus memimpin dengan kasih dalam rumah tangga kita. Amin. Dan juga keberanian. 2 Timotius 1 ayat 7. 2-3 ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih dan ketertiban. Deborah memimpin bangsa Israel bukan dengan marah-marah saudara. Ya, tapi dengan keberanian dan kasih.
Amin. Mungkin Anda menghadapi mungkin ART-mu ya, bikin kesel, anakmu bikin kesel. Saya cuma mau bilang, yuk kita memimpin dengan keberanian dan kasih. Ya, harus lebih sabar. Deborah tahu kapan dia harus bicara. Kapan Deborah harus diam. Dia tahu kapan kita harus mendorong orang lain untuk maju. Kan kalau dibilangkan, wah perempuan tuh kalau itu 22.000 kata harus keluar. Ya, aduh cerewet banget. Tapi biarlah saudara, kita cerewetnya bukan cerewet yang gimana ya. Tetapi biarlah hidup kita ini, mulut kita dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Membangun orang lain. Perkataan-perkataan firman Tuhan yang keluar. Amin. Ya, bukan asal ngomong. Kapan kita mau ngomong, kita pikir dulu, oh iya. Nanti ini orang kalau diomongin, kalau suami saya begini, saya omongin, saya bicara, nanti dia marah. Jadi kita harus tahu, ya, lihat kondisinya saudara. Ya, seorang ibu, dia adalah pemimpin di rumah. Tapi dia tidak otoriter. Jangan kita otoriter. Dia sebagai pemimpin di rumah. Tapi ingat, biarlah kita memimpin rumah tangga kita bukan dengan otoriter. Amin. Ibu yang mengandalkan Tuhan itu tahu kapan menguatkan suaminya. Ya, bukan menyalahkan suaminya. Mungkin suami kita ada kesalahan, ya. Mungkin ada masalah. Dan disitulah kita menguatkan dia. Jangan kalau dia udah salah kita makin nyalain dia. Makin kita cecer dia. No. Dan kita juga tahu kapan kita menegur anak kita. Bukan mengutuk anakmu. Jadi hati-hati dengan perkataanmu. Kita juga kapan kita diam dan berdoa. Bukan panik pada saat persoalan itu datang. Amin. Mazmur 46 ayat 5. Berkata, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ayat 6, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Saudara, ketika Allah ada di tengah-tengah keluargamu, maka keluargamu tidak akan goyah. Amin. Yang penting prioritaskan hidupmu, yaitu apa? Prioritaskan Tuhan. Selalu ada, diikut campurkan Tuhan dalam keluargamu. Amin. Jika Tuhan ada di tengah hati seorang ibu, rumah tangga kita pasti tidak akan goyah. Amin. Bukan karena semua baik-baik, betul. Mungkin masih belum ada yang dipulihkan, ya. Tapi karena kita adalah benteng-benteng rohani di rumah tangga kita. Amin. Harus terus benteng rohani terus dibangun tiap pagi. Penting saudara. Di saat suami saya masih terikat dengan narkoba. Bahkan bukan itu saja saudara. KDRT terjadi. Saya cuma berdoa buat suami saya. Saya tumpang tangan setiap hari. Gak ada lagi saudara. Saya tidak mau menyalahkan dia, tetapi saya tahu yang harus saya lakukan cuman berdoa. Untuk apa? Untuk suami saya menerima pertobatan. Dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu saja saudara. Saya cuma berdoa supaya suami saya dipakai Tuhan menjadi alatnya. Dan itu terjadi. Dia menjadi kepanjangan tangan Tuhan di IRC Sawangan. Amin saudara. Itu tugas wanita saudara. Tugas kita sebagai istri. Karena apa? Karena Tuhan ada di tengah-tengah hatimu. Amin. Karena Tuhan ada di tengah-tengah keluargamu. Amin. A strong woman stand up
for herself, but a woman of God stand in the gap for others. Wanita kuat berdiri untuk dirinya sendiri, namun wanita Tuhan berdiri di tengah untuk orang lain. Saya cuma mau bilang, jangan tertuju pada diri sendiri. Kalau Anda tertuju, Anda lagi. Egois banget kita. Tapi biarlah hari ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdiri di tengah untuk orang lain. Untuk suami kita, untuk anak kita, untuk cucu kita. Bahkan orang yang di sekitar kita. Bahkan orang yang membutuhkan kita. Bahkan orang yang ada di dalam rumah tangga kita. Amin. Inilah yang membedakan antara kekuatan manusiawi dengan kekuatan rohani. Ya. Seorang wanita yang kuat secara duniawi tahu bagaimana membela dirinya. Melindungi haknya, memperjuangkan keinginannya, itu baik. Tapi wanita yang hidup dalam Tuhan memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Dia berdiri di tengah untuk orang lain. Artinya apa saudara? Dia menjadi benteng rohani. Seseorang yang berdiri di garis depan pertempuran rohani untuk keluarganya. Amin. Itulah kita. Penopang buat suami dan anak-anak kita. Ibu-ibu hari ini Tuhan panggil untuk kita menjadi Deborah-Deborah di akhir zaman. Yang pertama apa? Tahu identitas. Kita ini bukan dari dunia tapi dari Tuhan. Amin. Yang kedua, taat walaupun tidak nyaman. Karena ketaatan membuka jalan bagi orang lain. Amin. Yang ketiga, pimpin rumah tanggamu dengan kasih dan keberanian. Amin. Bukan dengan suara keras, ya, tapi dengan hati yang kuat di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan tidak cari ibu yang sempurna, no. Tapi Tuhan cari ibu yang berserah. Karena apa? Karena di tangan Tuhan seorang wanita biasa bisa dipakai untuk perkara yang luar biasa. Contohnya Deborah. Amin. Saya juga Gak pernah kepikiran gak pernah kepikiran untuk harus menggantikan suami saya. Untuk menjadi gembala. Gak kepikiran saudara. Tapi itu yang Tuhan mau. Tapi saya percaya, saya wanita biasa. Tapi saya percaya Tuhan yang memampukan saya. Bukan dengan kekuatan saya. Tapi Dia yang mempunyai kuasa yang tidak terbatas. Memenuhi setiap kita semua. Amin. Sebagai wanita-wanita yang tidak terbatas. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri. Anda diberkati hari ini. Saya pribadi juga sangat diberkati. Karena kalau saya khotbah ini kadang-kadang memang buat diri saya sendiri. Harus seperti itu. Jangan Anda bilang gini kalau hari Minggu. Tuh Pak buat kamu dong. Enggak. Siapapun yang khotbah buat saya, itu buat saya. Saya gak pernah lihat saudara. Siapa yang khotbah, wah hebat gini. Enggak. Saya tahu. Setiap firman yang disampaikan, itu adalah isi hatinya Tuhan. Dan itu adalah buat kita. Amin. Yuk datang kepada Tuhan. Berdoa. Apa masalahmu? Apa pergumulanmu hari-hari ini? Kalau Anda sudah catat, katakan, Tuhan saya tahu identitas saya. Saya ini bukan datang daripada dunia, tapi saya datang daripada Tuhan. Saya mau taat Tuhan, walaupun gak nyaman. Karena saya tahu Tuhan, ketaatan membuka jalan bagi banyak orang. Jadilah saya ibu rumah tangga yang bisa memimpin rumah tangga saya dengan kasih dan keberanian. Bukan dengan suara keras, tapi dengan hati yang kuat di hadapan Tuhan. Perlengkapi mereka Tuhan. Perlengkapi wanita-wanitamu yang luar biasa ini. Karena hamba tahu Engkau ada dalam hati mereka. Dan mereka ada dalam genggaman tanganmu. Kalau hari ini saudara, engkau merasa letih.
kehilangan arah. Bahkan mungkin kau merasa gak kuat Tuhan. Pesannya cuma satu, datang kepada Tuhan. Minta Tuhan yang kuatkan. Minta Tuhan untuk kembalikan hatimu, api rohmu untuk terus bernyala-nyala. Dan katakan kepada Tuhan, aku mau menjadi seperti Deborah-Deborah di akhir zaman ini Tuhan. Yang tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Kami mau tetap berdiri dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Luar biasa, hamba berhenti berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus yang manis yang akan memberikan pengertian ilahi buat setiap kami. Fokus kami, prioritas kami hanya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapakku yang baik. Apapun persoalan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan Engkau yang akan bertindak. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur dan telah berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Wanita-wanita yang luar biasa. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam Yesus Kristus yang memberkati keluar masuk kita. Mulai hari ini sampai Maranatha dia akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya 3 kali kita katakan amin, amin, amin. God bless you.